لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سر الفاتحة. اللهم صل وسلم على محمد والحمد لله العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي المجد يا ربنا الحمد لله بقي جليل وعظيم صلى الله عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وآل بيت وسلم اللهم نسألك بحق الفاتح المعظم وسب المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تميلنا معاملة أهل الخير وأن تفضلنا في أدياننا وأنفسنا وولدنا أهلنا وأسوابنا أحبابنا من كل فتنة وبؤس الضير إنك على ولي كل خير وتفضل بكل خير مضي كل خير برحمة أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا والدينا وولادنا مشايخنا والدين ولمن أحسن علينا ولمن أوصانا بدعاء جميع المسلمين والمسلمات ومن نشهد الحي الأمد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة مع ونجنا من النار اللهم اصلح شأننا كله وزدنا ولا تنقصنا وارمنا ولا تمنع عنا ولا تحرمنا وارض عنا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله العالمين بسر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa al-mumrakuna wa yak. Warzuqna fahman na'lamu bi kaifa najiki arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fam wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-arif billah Ibnu Attal Sekandari thumma syarih al-imam Ibnu Abbad radhiyallahu anhu wa asrarihima bi kharmun fid darin amin. Qala rahimahullah di annu qala al-muallif qaddasallahu sirrah iradatuka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka utawi karep ira, iradatuka utawi karep ira at-tajrid ing makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang lepas dari asbab. Pokoknya hidup dengan Allah saja. Ya. Dia tidak asbab-asbab seperti pernikahan, seperti bekerja dan sebagainya ditinggal. Karena Allah zat yang maha kuasa, sangat kuasa memberikan apa saja walaupun tanpa ada ikhtiar, tanpa ada sabab. Ma'a iqamatillahi sertane oleh jumenengaken Allah, ma'a iqamatillahi sertane oleh jumenengaken Allah iyyaka ing iya sira fil asbab ing dalem makom sabab, makom ikhtiar, makom jalaran. Fil asbabi ing dalem makom sabab, makom ikhtiar iku minas syahwati setengah saking syahwat al khafiyati kang samar. Tidak sembarang orang bisa tahu, bisa mendeteksi syahwat khafiyah ini. Ketok agama tapi ternyata syahwat. Wa iradatu kalontai karep ira, kepinginan ira. Wa iradatu kantai karep ira al asbab ing pira-pira sabab. Kepengin nyambut gawe, pengin upaya berikhtiar, ma'ai sertane oleh jumenengan Allah iyyaka ing iya ira, iyyaka ing iya ira fit tajrid nil makom tajrid, fit tajrid makom tajrid sudah lancar ibadahnya, tidak mikir sabab, tidak mikir ikhtiar, hatinya juga tidak tamak, tidak arep-arep apa yang ada di orang lain. Itu tajridnya. Dadak pingin melakukan sabab, iku inhitatun keplorot, iku inhitatun keplorot anil himmati sangka cita-cita al aliyati kang luhur, anil himmati sangka cita-cita al aliyati kang luhur. Artinya kurang lebih demikian. Sebuah keinginan untuk meraih makom tajrid atau melakukan makom tajrid, makom yang sudah tidak ada hubungannya dengan ikhtiar, dengan sabab, ya, karena yakin atas janji Allah, yakin atas anugerah Allah,
kekuasaan Allah, hidup dimanapun Allah kalau masih menghendaki dia hidup, ya semua akan terpenuhi urusan-urusan kehidupannya. Hanya saja tanda-tanda zahir sebetulnya dia itu makomnya makom sabab. Tanda zahir makom sabab, buktinya dia beristri, punya anak, ya, lalu butuh infak, nafkah, butuh ini, butuh masyarakat, bahkan butuh jamiyah, organisasi dan sebagainya, itu sebabnya. Lah kok pingin ke makom tajrid melepas semua itu, padahal dia kepala rumah tangga misalnya. Iku minas syahwatil khafiyah, itulah syahwat yang sangat samar sekali, syahwat yang tidak sembarang orang bisa mendeteksi, dan banyak orang yang terpleset dengan keinginan-keinginan ini. Biasanya ini gus-gus yang baru-baru, ya enggak apa tiba-tiba sudah ya apa makom sabab itu ditinggal. Tapi hati ini tamak, dia bilang zuhud, bilang warok, tapi ketamaannya hampir mencapai tenggorokannya. Nah ini dia berarti tidak cerdas. Jadi keinginan untuk melakukan atau sampai pada makom tajrid, tapi sebetulnya Allah dengan tanda-tanda zahir masih dia harus melakukan makom sabab atau masih berada di makom sabab. Keinginan itu keinginan yang syahwat khafiyah. Dan sebaliknya orang yang sudah dimakomkan di makom tajrid oleh Allah, ibadah terus sampai-sampai sudah tidak berkeluarga, tidak ini ya, dan hatinya tidak punya harapan atau arep-arep apa yang ada di tangan orang lain, pokoknya mangan gak mangan pasrah total. Dan itu dibuktikan, memang dibuktikan, dan ternyata memang ada saja rezeki, tapi tidak menjadi sebuah rencana dan cita-cita. Itu makom tajridnya. Lah kok dia kepingin ke makom asbab? Tetangga saya kerja 1 bulan 2 bulan sudah bisa beli mobil, saya begini ya begini, ini pingin dia. Atau ini tahun politik, ya, tahun politik, wah ini kalau bisa jadi tim sukses, salah satu calon, wah ini tim yang sukses, walaupun yang ditimi tidak sukses. Jadi tim yang sukses untuk dirinya, nah calonnya remek, ya, ancor pesena telur calonnya. Lalu kok kepingin dia? Ini berarti dia kelorot, ya apa? Sudah makomnya makom tinggi, kok pingin ke makom asbab. Nanti kita uraikanlah secara inti atau garis besarnya seperti itu. Qala Ibnu Abbad, dawuh sapa Imam Ibnu Abbad, al asbab utai pro sabab, ha huna ha iling-iling huna indam kene hikmah, kata hikmah kedua iku ibaratun tetembungan amma sangka perkara, iku ibaratun tetembungan amma sangka perkara yutawassalu dinggo temeka, kang dinggo temeka, amma sangka perkara silai ma yutawassalu kang dinggo temeka apa bikilan ma dinggo temeka ila gharadim ma maring tujuan apa wae, ila gharadim ma maring tujuan apa wae, yunalu kang bisa den pekoleh apa ma, yunalu kang bisa den peroleh dan pekoleh apa ma fid dunya ing dalem dunya. Apa saja yang bisa digunakan untuk memperoleh sesuatu itu yang dimaksud dengan sabab.
Wat tajrid utawi makna tajrid, wat tajrid makna tajrid iku ibaratun tetembungan an adami tasyahuli sangka ora anane ketungkule mujarrid, orang yang melakukan makom tajrid, an adami tasyahuli sangka ora anane ketungkule mujarrid bitilkal asbab kan sabab. Sudah semua yang mayu tawassal tidak dilakukan semua, lepas semua. Li ajli dzalika krana are mengkono li ajli dzalika karena mengkono ini keterangan asbab lan tajrid. Faman mongko saben wong, faman sebuah iku aqama lamun jumenengaken to manggonaken hu ing man sapa al haqq Allah taala kalimahul sapa Allah sapa al haq fil asbab ing dalem pira-pira makom sabab, fil asbab ing makom sabab, wa arada lan ngarepaken sapa man, wa arada huwa yaman al khuruja ing metu mina sangka asbab, fadzalika mungkon man aqamahul haqqu fil asbab ila akhirih iku min syahwatihi, ya, wa atau aroda bisa yang lebih dekat, fadzal bi aroda wal khurud minha iku min syahwati sing saking syahwati man al khafiyah kang samar, al khafiyah kang samar. Allah mendudukkan di makom sabab, makom kerja, makom usaha, tapi dia ingin melepas, ingin pasrah pada Allah total, padahal dia punya istri, punya anggota, punya organisasi, punya kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, ini di situ syahwah khafiyah. Wa innama kanat langin besene ono, wa innama kanat langin besene ono apa ini, wa innama kanat langin besene apa min syahwati al khafiyah, ana iku minas syahwat saking syahwat li adami wukufi krana oranane lerene man ngadeke man, li adami wukufi krana ora anane lerene man, maksudnya wukuf itu ya berhenti di situ, menyerahkan apa begitu, wukuf. Li adami wukufi krana, atau bisa dia li adami krana orane oleh ningali man, ningali ing pilihan ma'amradillahi taala sertane kersane Allah taala bi kelawan man ma'amradillahi taala sertane kang den kersaken Allah taala bi kelawan man, wa iradatihi li adami wukufi ma'amradillahi ta'ala bihi, wa iradatuhu lan utawi karepe man iku huwa ta iradat madkur min iradatuhu iku khilafu dzalik, nulayani mengkono ma'amradillahi, iku khilafu dzalika nulayani mengkono ma'amradillahi. Wa inna makana biasanya apa syahwat aniku khafiyatan dan sebut samar. Tadi disebut syahwat karena milih keinginannya bukan ma'amrodillah. Sekarang khafiyahnya apa? Wa inna makanat lamsan syahwat anku khafiyatan samar li'anna siman kulam yaksid ora nejo sapa man bidzalika kelan mengkono bidzalika kelan mengkono madkur khuruj minha, bidzalika khuruj minha ora nejo naila haddin ajilin, naila haddin ing mekoleh bagian ajilin kang cepet, ajilin kang cepet. Jadi ke ibadah lah, dohirnya ibadah ya. Dohirnya orang anggap dia ibadah, dia ahli
ibadah ahli taat, tapi wa inna ma qasada lan ibsen najo sapa men bidzalika kan mungkon khuruj najo at-taqarrub ing gawe keparek ilallah taala min Allah taala bikoni kelan anane man bikoni kelan taqarrub bikani kelan anane man iku ala halin ing atase tingkah hiya kang utai halin iku a'la luwe dhuwur iku a'la luwe dhuwur bisa mikelan penyonone man bisa mikelan penyonone man sudah benar tujuannya tapi ada kekurangannya makanya khafiyah apa lakin fatatapeni pot hu iman lakin fatatapeni ilang to pot hu iman apal adabu apa al adabu tato krama rupane bi adami wukufikan oranane ningali man to mandeke man ngadeke man ma'amuradillahi sertane kang den kersaken Allah. Jadi dia kehendak sendiri ta'ala mulur sapa Allah. Bayane min iqamati saka oleh nganggonaken Allah. Baye min iqamati saka oleh nganggonaken Allah iya ing yaman fima indal maqam fima indal maqam aqama kang jumenengaken sapa Allahu ing man fi indal ma wa tatallu'i wa tatallu'an krana oleh ningali man nyunguk iman ya. Jadi orang cungak-cunguk itu kan orang pingin mengharapkan memperolehnya. Wa tatallu'i lan cungak-cunguk iman to oleh ningali man ila maqamin maring maqam rafi'in kang luhur la yaliku kang ora patut apa maqamin rafi la yaliku kang ora patut apa maqamin rafi bi kalaman fil waqti ing dalem iku waktu fil waqti ing dalem iki waktu ini sekarang kerja usaha pinginnya ditinggal semua ini berarti hilangnya tata krama ya, pada Allah mestine dia mengikuti apa kehendak Allah tapi dia mengikuti kehendaknya. Lah ini khafiyahnya di sini. Wa alamatu iqamati utai tengere oleh jumenengaken Allah. Wa alamatu iqamati lantai tandane atau tengere oleh jumenengaken Allah iya man fil asbab dal makom sabab. Dia makom sabab sebetulnya. Buktinya kerja usia muda sudah kawin misalnya. Atau begitu kawin langsung punya anak cespleng misalnya, atau dia diterima melamar kerja di mana-mana, ini tanda fil asbab dari sabab ayyadu mayanto langgeng lahu maringman apa dalika mungkin-mungkono asbab ya. Wa antaksulan lain to hasil lagu timan apa samaratuhu wae dalik wa natijatuhu lan buae dalik. Gambare badali kate mengkono iqamatu iyahu fil asbab bi ayyajida klento nemu sapa man inda tasyahulihi bi ayyajida kan nemu inda tasyahul inda nalikane ketungkul iman sibuk iman bil asbab kelan pira sabab kelan pira ikhtiar nyambut gawe nemu salamatan ing keselamatan fi dinin aganiman agamanya ya tetap kerja sibuk tapi sholatnya, ibadahnya, puasanya, tahajudnya tetap jalan dengan baik. Waqat anlan medot limat ma'ihi maring ketamaan iman an ghairi sangka liyan iman. Merasa cukup ikhtiarnya ini. Tidak ingin Arab pemberian orang. Limat ma'ihi an ghairi wa husni niyatihi lan bagusin niat iman. Fi silatir rahimi atau fi silatir rahmi ini dalam nyambung sana au i'anati fakirin utawa bantu wong fakir mukdimin kang banget fakiri atau mukdamin au i'anati fakirin utawa bantu wong fakir mukdamin atau mukdimin kang banget fakiri ila ghairi dzalika semoga maring liyan mungkon-mungkono salamatan waqatan ya wa husnaniyatihi
au i'anah fakirin mu'timin. Itu bayani min fawaidil mali setengah saking pira faedah bondo al muta'alliqah kang gumantung apa fawaid bidini kan agama. Saya baca dulu. Waman taisapani wong aqama lamun jumenengaken hu ing man sapa haqqu ta'ala Allah ta'ala maulu sapa Allah fit tajdidil maqam tajrid. Ini ya maqam tajrid, tadi ya maqam sabab. Wa aradal ngarepna sapa al khuruja ing metu minhu sangka tajrid ilal asbab maring maqam sabab. Fadzalika mongkote mengkono man aqama hul haq iku min khitatin himmatihi iku min khitati himmatihi iku minin khitati himmati setengah saking keplorote cita-cita iman. Iku min khitati himmati sangka setengah saking keplorote cita-cita iman. Wasu yadabilan elee tata krama iman. Wakana ono sapa man iku wakifan wong kang ngadeg, kang ningali, kang kumandeg ma'a syahwati sertane syahwati man al-jaliyah kang terang-terangan, karena pingin punya mobil, pingin rumah, padahal ibadahnya kemarin wah begitu asik. Li'anna tajrid kose makom tajrid iku makomun makom rofiun kang luhur. Aqoma kang wis jumenengaken sopal haqqu Allah fihi ing dalam tajrid khawasa ibadihi ing pira-pira istimewai pira-pira kalane Allah. Khawasa ibadihi ing pira-pira istimewai pira kalane Allah. Bayane minal muwahhidin saking pira-pira kang padha nyuwijekaken Allah wal arifin kang padha makrifat marang Allah. Lah saiki fa idza aqama maka naleken jumenengaken hu ing man sopal haqqu ta'ala Allah ta'ala fi maqamil khawas ing jal maqami pira-pira kang khusus di maqam tajrid Allah sudah memberi ya falim yan hattu anrum falima mengko karena apa yan hattu. Pemirsa setia TV 9 TVNO dan yang lain, alhamdulillah beruntung untuk yang kesekian kalinya kita memperkuat, memahami dawuh-dawuh hikmah yang begitu tinggi nilainya, yang begitu dalam maknanya untuk mengerti kehidupan di dunia ini, untuk memahami apa sebetulnya hidup di dunia ini, dan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Karena Islam itu agama terakhir, agama yang ghayah kamaliyah, agama yang sempurna, yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Tentu banyak makna-makna yang dalam yang perlu kita pahami. Kalau kita hanya sekadar pegang memahami syariat saja, ya, tanpa hakikat, tanpa tasawuf, ya akhirnya kering kehidupan ini. Hanya hitam putih, ya, hitam putih. Bisa saja kita salah menerapkan orang baik hakikatnya, tapi karena dohirnya dia jelek, kita vonis salah. Bahkan silan punya ikhtiar ditinggal untuk ibadah kepada Allah. Nah, lalu bagaimana masalah ini? Tadi disebutkan ya, yang namanya asbab itu menurut Imam Ibnu suatu yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan lain. Sababnya saya daftar, sababnya saya nyalon, itu sabab. Jadi sabab itu sesuatu kecuali mereka makan makanan, ya. Kecuali mereka keluar masuk pasar untuk berniaga, untuk mencari nafkah, ya. Makan, keluar masuk pasar
wa yamshuna fil aswaq, dan aku jadikan sebagian mereka, sebagian kalian pada sebagiannya sebagai ujian, tes-tesan. Anak ngetes ayahnya karena menyerahkan tanggung jawab, makan tidaknya apa katanya ayahnya, kata anak begitu. Istri juga begitu. Itu namanya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Aku jadikan antara kamu dan sebuah ujian, kebutuhan. Jadi Rasul saja kerja, katakanlah gitu. Rasul saja masuk keluar pasar. Rasul saja makan juga. Dari mana makan ini kalau tidak dihasilkan daripada kerja? Ini makom-makom sabab. Jadi selama kita masih kok lancar usaha kita lancar, ya, dan semua orang kok bergantung kepada kita, itu artinya kita ini masih ditempatkan di makom sabab. Jangan coba-coba ini ditinggal lalu kita ingin ke makom tajrid. Memang makom tajrid itu makom khawasil ummah, makom aulia, makom arifin, tapi tidak begitu saja. Maunya meraih makom khawas tapi ninggal kewajiban berarti melakukan dosa, tidak akan sampai ke sana. Ini gambaran secara garis besar saja. Banyak contoh-contohnya. Intinya kita bisa memiliki keyakinan yang utuh seperti itu, tapi orang lain, istri, anak belum tentu bisa. Dan ini yang perlu perawatan, perlu pengayoman, perlu tanggung jawab dalam kehidupan. Kalau seperti itu namanya akomahu, ya, tadi disebutkan di situ apa, iradatu katajid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Iqamatillah iyyaka fil asbab. Buktinya kamu diberi oleh Allah keluarga, diberi oleh Allah sebuah tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai apa, itu makom kalian adalah makom asbab. Sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'iqamatil iyyaka fi tajrid in khitatu al-ilm. Tadi sudah saya katakan makom tajrid itu makom yang tinggi, makomnya para wali, makomnya arifin. Panjenengan kok sudah dimakamkan di sana? Artinya apa? Ibadah sampean lancar. Tidak mikir nyambut gawe, tidak mikir apa. Mungkin karena sudah ada yang nanggung jawab. Sudah kamu ibadah saja. Hidupmu 7 keturunan saya tanggung. Tidak usah mikir yang lain-lain. Lancar ibadah. Misalnya ini contoh. Ya. Kan boleh orang menanggung orang untuk seumur atau 7 turunan, ditanggung hidupnya, segala kebutuhannya ditanggung tanpa, kan boleh saja, malah bagus kalau ada orang seperti itu, sehingga ini lancar ibadah, ya, tidak ada gangguan dalam ibadahnya. Ngaji juga begitu, bisa ngaji secara, seperti orang tua misalnya bilang pada anaknya, nak, sudahlah kamu jangan mikir kerja, ngaji, habiskan ilmu yang ada. Di mana? Jangan berhenti-henti. Nafkahmu, kebutuhanmu tak tanggung. Kebutuhan tak tanggung. Sekali-kali jangan kamu dalam belajarmu kau campur adukkan dengan yang lain-lain. Mikir ini, mikir, jangan fokus. Ini cuma gambar untuk makom tajrid tadi. Berarti anak ini sedang di makom tajrid, tapi makom tajrid yang model seperti ini, bukan yang aulia arifin itu. Ini hanya contoh. Akhirnya anaknya mempeng, ngaji, segala ilmu di. Kan Rasulullah juga dawuh, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan itu ya itu tadi, lancar-lancar semua. Yufaqih, Allah memahamkan pada agamanya. Allahu Akbar. Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة محمد الوسيلة الفضيلة الشرفة رضيت بالله يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الحمد لله. Jadi tajrid itu kalau bahasa gampangnya melepas semua. Tajrid itu artinya jarrada yujarri itu ya ngelepas. Tajrid masdar daripada jarrada yujarri itu gampangnya telanjang lah, yang Anda ada ikatan, tidak ada apapun yang menempel, itu asal tajrid. Jadi orang yang tajrid itu orang yang sudah melepaskan semua sabab, bahkan termasuk rumah tangga, termasuk anak, termasuk ini dia sudah tidak bisa kita arahkan. Tajrid itu orang yang sedang sibuk mendalami ilmu sehingga tidak mikir yang lain. Imam Suyuti radhiyallahu anhu, Imam Nawawi itu termasuk tajrid dari segi keluarga. Imam Suyuti kan hampir 100 tahun usianya, karyanya ratusan. Imam Suyuti itu, jadi karya tulisnya dalam waktu dulu belum ada komputer, belum ada ini ya, nulis kadang pakai tinta itu di kertas masih tidak sebanyak saat ini. Itu kalau dihitung korasannya, satu koras itu bisa 8 lembar. Dengan usianya itu masih lebih. Ini kalau tidak wali itu tidak bisa menyingkat waktu seperti itu. Beliau tidak sempat kawin. Kenapa? Karena tajrid dalam ilmu. Imam Nawawi juga begitu, tidak sempat kawin, makanya tidak punya keturunan. Lah, seperti itu. Ya. Jadi memang macam-macam tajrid, tapi dalam hal ini hati ini jangan sampai ada ketungkul, gangguan tajrid kepada Allah. Ya. Kan Qur'annya sudah begitu, wa may yatawakkal Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah total pada Allah yang mencukupi. Ya. Kalau umpama dia kelaparan sehari 2 hari dialami oleh orang makhluknya, itu dianggap bukan sebagai Allah tidak mencukupinya. Itu sebagian dari tes-tesannya untuk di dalam meraih makom yang tajrid itu tadi. Bagian daripada ujiannya. Jadi tajrid yang jelas saya lihat wajah-wajah yang hadir ini makomnya masih makom asbab semua. Bukan yang makom tajrid. Jangan coba-coba loh. Tiba-tiba saya dengar si A katanya sudah makom tajrid gitu. Tak tekani sampai aku ya. Lang kadang ya kalau dia ngaku makom tajrid tapi punya istri walaupun belum punya anak, gimana tajridnya? Apalagi punya anak, apalagi istrinya 2, 3 lagi. Aduh, gimana tajrid dia itu? Makom asbab. Karena banyak yang ditanggung.
Ya, banyak yang ditanggung ini. Itu. Kan banyak orang-orang. Kan ada kadang suami tidak kerja, tidak apa, istrinya yang suruh kerja. Alasannya saya makom tajrid gitu. Alasannya makom tajrid itu. Lah dia punya istri, punya bahkan bisa punya anak, bisa. Kok ngaku makom tajrid itu bagaimana? Ya mungkin hanya alasan biar dia enak tidur makan, ya kawin tidur makan kawin. Nah, alasannya makom tajrid itu. Tidak bisa. Orang makom tajrid hatinya sudah tidak ada gangguan. Ya, tidak ada gangguan seperti itu. Jadi makomnya. Kecuali kalau sudah makom kain bain, dia tidak terganggu dengan itu semua. Tidak terganggu dengan itu semua. Ya jadilah contoh-contoh seorang anak yang sudah ditanggung hidupnya sampai kapanpun orang tua, nak sudah jangan mikir yang lain, ngaji sepuasnya. Lulus dari ini pindah cari yang lain. Gelar ini ambil semua di dunia, kalau ada gelar ambil semua. Tidak usah mikir ini, biar fokus. Nah, itu dia sudah tidak pikiran, mikir ngaji terus. Gampangannya seperti itu. Kalau dia kok malah di tengah-tengah belajar kok nyambi-nyambi kerja lah, ini kan orang tua marah ini. Orang tua marah. Sudah ditanggung kok masih seperti kan tidak. Itu orang tua bisa marah, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Kamu ini sudah saya makomkan makom tajrid, tidak usah tengok kanan tengok kiri, semua saya cukupi. Nah kalau punya keinginan makom asbab karena melihat temannya, tetangganya, mobilnya baru, rumahnya baru, bahkan istrinya baru juga. Nah ini saya pingin, ya dimarahi oleh Allah. Kamu kelorot makammu, inkhitot kamu, ya makammu jatuh ke bawah. Kalau orang yang sudah menyerahkan kehendaknya pada kehendak Allah, apa katanya Allah? Hati ini, gerakan hati, insyirahul qalbi, apa ilham warid yang datang, itu dia akan memenuhi perintah-perintah itu. Seperti itu maksudnya daripada makom asbab dan makom tajrid itu. Hati-hati, karena juga banyak orang yang pura-pura makom tajrid, sebetulnya dia hanya pemalas sebetulnya. Ya, sebenarnya dia itu hanya ingin tujuan sesuatu lah. Ada udang di balik batu itu tadi. Nah, jadi begitu. Jadi makom tajrid makom yang tinggi, makom khawas dari hamba-hamba Allah, ya makom asbab, ya makom di bawahnya, tapi bisa tidak kalah ketinggiannya daripada makom tajrid. Nah kalau semua diniati ibadah, ngaji niati ibadah, pokoknya kerja di mana, ke sawah niat ibadah, dagang niat ibadah, semua ibadah untuk bekal, untuk menenangkan keluarga yang di rumah, biar ada jaganan ya. Ada apa namanya, kalau anak istri melihat berasnya masih ada untuk 1 bulan ya, terus belanjanya kok tiap hari ditambahi terus misalnya, dan sebagainya, kan tenang mereka. Membuat ketenangan orang lain, membuat keluarga ini tenang. Waktu hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, tidur enak, ibadahnya lancar. Ini kan tidak kalah ibadahnya. Ada orang menjadi wali karena niat kerjanya itu seperti itu. Niat kerjanya seperti itu. Dulu ada wali yang dikenal dengan wali Sabti, wali Sabtu. Kenapa? Kerjanya hanya di hari Sabtu. Kerjanya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu ke pasar dia. Nah, setelah itu sudah ibadah terus. Sabtu keluar. Ternyata Sabtu yang dia buat kerja itu cukup untuk, bahkan lebih untuk 1 minggu yang dikenal dengan wali Sabtu. Jadi ada, dia masih melakukan asbab, melakukan sabab, tapi akhirnya jadi wali juga dia.
Pokoknya jangan rendah dengan makom asbab. Selama niat kita baik, apalagi dunia ini perlu kemakmuran, perlu dipimpin, perlu disejahterakan. Orang tajrid tidak bisa. Yang bisa orang asbab ini. Mimpin dunia, bagaimana keadilan ini merata, kejujuran merata, kesejahteraan merata, ya, permusuhan-permusuhan diminimalisir, orang menjadi semua guyup. Ini makom asbab, tapi tinggi nilainya. Tinggi nilainya, tidak kalah dengan makom tajrid. Jangan kecil hati yang masih makom tajrid. Makom asbab kok. Ya. Tapi kalau bagi yang makom tajrid sudah lanjut, jangan tengok kanan tengok kiri. Langsung ini anugerah Allah. Anugerah Allah. Qala Syekh Abdullah Asyarq Al-Quraisy, qala Syekh Abu Abdillah Al-Quraisy, Syekh Abdul Al-Quraisy radhiyallahu anhu. Malam ya'naf min musyarakaatil adad fil asbab fawa khasi sulhimmah. Man utai kalam ya'naf lamun ora kasar sapa man, ora keras, maksudnya ora nolak. Min musyarakaatil adad sangka nyerawungi pira-pira mungsu, pira-pira lawan fil asbab ndal pira-pira sabab fa wong keteman iku khasisul himmati, wong kang rendah cita-citae. Iku khasisul himmati, wong kang rendah, maksudnya dia bertemu orang yang rendah-rendah itu, yang bahkan yang ganggu-ganggu keagamannya itu, kok dia tidak menolak, tidak ada reaksi, berarti kehilangan cita-cita dia. Tapi tidak harus dibuktikan, tapi hatinya itu bisa terjaga. Wa alamatu iqamatihi lan tengere oleh jumenengaken Allah. Wa alamatu iqamati lan utai tetengere oleh jumenengaken Allah ing yaman fit tajdidil maqam tajrid. Ini makom yang di atas tadi. Ma iku keterangan tondo, ma iku tondo dakarna kisnutur ingsun ma bayane minad dawam sangka langgenge sabab, lancari sabab, minad dawam sangka langgenge sabab lan lancari sabab, wa wujudani samarati lan nemu woi sabab. Tanda kok ini tajrid kok. Wa min alamat iqamati ya fil adid ma dzakarna maiku tanda dzakarna untuk ingsun imam minad dam sangka langgenge ibadah lan taat, wa wujudanu samarati lan minad dawami sangka langgenge ibadah tajrid, wa wujudani samarati lan nemune wae ibadah. Ya, ibadahnya ini berbuah, lahir semacam keramatnya, dawuh-dawuhnya ini ngajak orang untuk taqarrub ilallah, walaupun biasanya tajrid itu yang merasa manfaat hanya dirinya biasanya gitu. Wa min samarati dzalika lan kesenga saking pira-pira wae mengkono-mengkono madzakarna iku thayyibun bagus fi waqtil mujarradi ing dalam waktune makom tajrid. Bisa ada wafidutin tanpa lafal fi, iku thayyibu waqtil mutajarrid gitu. Thayyibu waqtil mutajarrid tanpa fi, tapi wafidutin ada fi, iku thayyibun baguse ibadah fi waqtil mutajarrid, atau kepena ibadah fi waqtil mutajid dan waktune tajrid. Waktu ibadah tidak ada gangguan, ibadah lancar, tidak sampai ada rasa rasa ini bosan, hubungan kebutuhan dia waktu ibadah selalu terpenuhi tanpa ada ketamaan, tanpa ada harapan. Itu tanda dia pas di makom tajrid. Wasofa'u qalbihi lan bersih atine mutajarrid, artinya tidak ada tamak, tidak ada keinginan-keinginan, harapan-harapan dari orang lain, pasrah semua pada Allah. Wa wujudan rahatilan nemu kepenae man
min mulabasatil khalqi saking serawungan min mulabasatil khalqi nggih min mulabasatil khalqi saka seserawungane makhluk wa mukhalatatihim lan nyampuri makhluk khalqi. Dia ketemu dengan orang ya biasa, ndak ada pokok enak lah hidupnya, ibadahnya lancar, hubungan masyarakat ya enak, hubungan masyarakat tanpa ada ketemu dengan orang kaya lalu jangan nanti harapan bisa kecipratan kekayaannya misalnya gitu ya, ketemu orang nanti bisa ada salam tempelnya ini. Tidak ada pikiran-pikiran seperti itu orang Mujaddid itu, tidak ada. Ya jalan gitu saja. Kalau ada orang nempeli, ya sudah rizqun minallah tanpa ada harapan. Kok banyak orang berebut memberi hadiah atau apa? Itu minallah semua, bukan karena pikiran-pikirannya. Wal himmah lan cita-cita iku halat wal himmatu ta cita iku halatun tingkah lil qalbi kedua hati. Himmah itu adalah keberadaan hati yang punya niat yang tinggi. Wahya himmah iku kuwatu iradatin, kuwate kekarep, wa ghalabatun bi'asin lan ngelindie oleh gemergah, wa ghalabatun bi'atin lan ngelindie oleh gemergah ila naili maksudim maring mekoleh tujuane apa ae, tujuan apa ae. Ila naili maksudim maring mekoleh kang den tuju apa wae. Himmah itu tempatnya di hati, maksudnya termasuk bagian daripada pertingkah hati, kelakuan hati, yaitu kekuatan kehendak dan dominannya untuk bangkit memperoleh apa yang menjadi tujuan, itu himmah. Wa takun ana apa himmah ana ku aliyatan luhur inta'allaqat lamun gumantung apa himmah bima lil umuri kelan pira-pira luhure pira-pira perkara. Himmah itu akan menjadi mulia kalau yang dicita-cita itu juga barang mulia. Pingin takar pada Allah ya mulia. Nah. Wasafilatan lan iku rendah inta'allaqat lamun gumantung apa himmah bi adaniha kelan pira rendahe umur biadaniha kelan pira-pira rendahe umur. Kalau cita-citanya itu jahat, cita-cita yang jelek, ya himmahnya himmah yang jelek. Biar nanti saya jadi pimpinan perampok misalnya, biar saya jadi kelompok yang bisa menguasai menguasai semua kekayaan yang ada, semua di tangan saya dengan kekuatan saya dan sebagainya. Kalau syair dia sebagai syair ini baharnya mutaqarib, bahar mutaqarib atau mutaqarrab. Wa ajadalan bagusakan sapa syair. Syairnya ini namanya As-Sahib bin Abbad. Syairnya ini namanya As-Sahib bin Abbad. Nama syair Sahib bin Abbad. Wa qailatin lim alat kal humumu wa amruka mumtazalun fil umami. Wa aqailatin lim alat kal humumu wa amruka mumtazalun fil umami. Fakultu dharini ala halati fa innal humuma biqadril himami. Wa qailatin lantai pirang-pirang wadon kang ngucap. Wa qailatin lan pirang-pirang wadon kang ngucap. Lim asalnya 5 karena lil wazni li darurati syi'ri disukun. Lim 5 krana apa? Alat nguasani atau ngunggahi ka ing sira apa lumumu pira-pira susah. 5 alat kal humum. 5 krana apa? Alat ngunggahi nguasani ka ing sira apa lumumu pira-pira susah. Kamu itu kok dikejar-kejar
sedih terus. Hidupmu kok penuh dengan kesedihan. Wa amruka lantai urusan ira iku mumtathalun den turuti, ta perintah sira bisa wa amruka te perintah sira iku mumtathalun den turuti fil umami dalam pira-pira umat. Kamu kan pemimpin besar, kamu perintahkan selalu diikuti. Perintahmu tidak pernah ditolak, diikuti. Tapi kenapa hidupmu kok sedih terus? Banyak sedihnya. Fakultu lil ngucap ingsun syair, ya Sahib Ibnu Abbad jawab, dari ini ala halati, dari tinggal sira wadon ni ingsun, dari tinggal sira ni ingsun ala halati hal ing ngatasi tinggal ingsun. Jarno aku susah, saya penuh dengan kesedihan, biarkan. Fa innal humuma mongko sing pira-pira susah, fa innal humuma sing susah iku biqadril himami, kelan kadare pira-pira cita-cita. Kalau cita-citaku banyak, ya susahku banyak, itu biasa. Jadi orang yang banyak susah adalah orang yang banyak cita-citanya, banyak harapan-harapannya, ya. Dan itu biasa. Makanya orang yang banyak susah, katakan ujiannya yang terberat adalah para anbiya, ya, kan gitu. Jadi bahkan disebutkan asyadul bala al anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang lebih banyak diuji oleh Allah, banyak mengalami susah adalah para nabi, lalu di bawahnya nabi al amsal fal amsal. Ya, orang ya ulama dan seterusnya yang jangan digambarkan ujian itu tidak punya uang, tidak punya, ya, kegelisahan, susah menghadap melihat umat dalam keadaan moral yang rendah, dalam keadaan semangat ngajinya kurang, dalam keadaan dan termasuk memikirkan kehidupan umat, kesejahteraannya. Ini tentu orang baik, cita-citanya, pikirannya itu selalu memikirkan umat. Nah, ini orang perempuan kan mungkin istri ini istrinya atau siapa, obrak-obrak suami. Sampai ini kan pemimpin besar, kalau perintah semua mengikuti, tapi kenapa belonjone kurang terus? Misalnya begitu ya. Kenapa tiap hari kok belonjonya ini disudo terus? Nah, ini ya. Jadi ini apa kamu ini pemimpin, banyak orang hormat, banyak orang, perintahmu selalu diikuti, tapi kok hidup kita ini begini? Mestinya ya biasa, orang mestinya memang kalau ada tanda-tanda orang yang hidupnya susah, kalau susah maisha itu kecil ya, susah karena itu tadi memikirkan sesuatu yang besar di tengah-tengah masyarakat, itu berarti orang yang banyak cita-citanya, orang yang banyak cita-citanya. Jadi beliau mengatakan, sudah tinggalkan, jangan ngoceh terus kamu, ya, biarkan saya begini karena saya punya banyak cita-cita. Nah, gitu. Ya. Kan ada itu syairan yang menyatakan kamin alimin a'nat madahibuhu wa kam min jahilin alqahu marzuqa lah ya. Kan alimin ayat madhabihu wa kam jahilin talqahu marzuqa atau yalqahu marzuqa. Banyak orang alim hidupnya payah, ya. Banyak orang alim hidupnya payah. Kam alimin ayat madhabihu, susah, sulit kehidupannya. Tapi kalau masalah rezeki itu kecil masalahnya. Wakam jahilin tak yalqahu marzuqa. Banyak orang bodoh tapi dia sukses, pabriknya berapa, berapa. Ya, ini ya. Karena dia tidak tahu bahwa itu semua itu ujian. Semua itu ujian, tidak tahu, makanya jahil dia itu. Ya. Kam alimin yaskunu bil baitil bocor wa kam jahilin
yaskunu bil baitil mobior kan kam alimin yaskunu bil baitil bocor, kam jahilin yaskunu bil baitil mobior. Banyak orang alim, orang pinter rumahnya bocor semua. Karena dia cari ujian memang. Kalau tidak begini tidak ada pahalanya kan. Kalau tenang hidup, mana pahala saya hari ini kok tidak ada. Tapi kalau bocor kan susah, lalu berupaya bagaimana dia untuk membuat tenang dan sebagainya. Tapi bukan jahilin yaskunu bil baitil mobior. Orang bodoh justru rumahnya mobior. Kenapa? Kalau dia diberi bocor, wah meso. Karena dia diberi bocor rumahnya, ya itu sudah. Itu kan yang lebih parah lagi, sudah bocor, sudah orang bodoh bocor sekian. Dia jahil, rumahnya bocor. Ini yang celakanya celaka ini. Mestinya dia kalau bodoh rumahnya bagus-bagus, tapi bodoh rumahnya bocor ini. Nah ini akhirnya ya yang ada hanya laknat, misu dan lain sebagainya itu. Tidak. Masya Allah ini ya. Nah ini kita kenalkan dengan hal itu karena ada syiiran ini. Wa qailatin lim alat kal humumu wa amrukam tatalun fil umami. Wa qala al-akhir lan ngendika sapa syair kang liya. Wa qala akhir yaitu Asy-Syaikh Al-Ustadz Abdul Hasan Ali bin Ahmad An-Nuaimi. Pemilik syair yang kedua ini Al-Ustadz Abdul Hasan Ali bin Ahmad An-Nuaimi. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad jilid 11 nomor 331. Dan juga Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam kitab Tabyinu Kadzibil Muftara di Shahifah 280. Berarti ini ulama lama ini. Akhir ini. Idza atasatka akuful liami kafatkal, ini sama mutaqarrab bahannya. Kafatkal qanaatu shib'an wariya fakun rajulan rijlu fi sara wa hamatu himmati fi suraya fa inna iraqata ma'il haya tiduna iraqati ma'il muhayya. Idza aqtasat nalikane ngelakaken ka ing sira apa aku fulli ami pira-pira epe-epeke wong kang padha maido. Terlalu banyak orang maido, orang yang mencela, ya, sehingga seperti orang yang dipaido dicela ini kehabisan kesegaran hidup, seperti orang yang sedang kehausan karena banyaknya yang mencela. Sepertinya air kesegarannya dikuras oleh yang maido ini, sepertinya itu. Kafatka mongko nyukupi kang sira apal qanaatu nerimo takdir, apal qanaatu nerimo takdir apane syibaan warki wariyalan marmi. Apane syibaan warki wariyalan marmi. Kamu kan qanaah itu buat anggap kamu makan terus, kamu minum terus segar. Orang lain mencela, ya, sehingga membuat kamu dahaka, sepertinya itu. Tapi kamu akan segar dengan sifat qanaahmu, nerimo. Fakun rajulan rijlu fitsara, fakun mongko ana sira iku rajulan wong lanang, rijul kang ta sikili rajulan iku fitsara ing dalam bumi. Iku fitsara ing dalam bumi wa hamatu himmati lan utawi sirai cita-cita atau pucuke cita-citai rajul iku fi suraya ing dalam bintang suraya di langit sana. Kakimu di bumi, cita-citamu di langit. Jangan rendah cita-cita, tinggikan cita-cita. Kakimu di bumi, cita-citamu di bintang suraya sana. Fa inna iraqata ma'il haya, maka senutai ngesoaken banyune keuripan
iku duna irokate ma'il muhayya, iku sak ngisore ngesoaken banyune rai kang dipaidu. Orang kang dipaidu kan wajahnya itu mungkin kehilangan kesegaran lah, tapi itu kecil ya. Jadi orang lain menumpahkan caci maki kepadamu sama dengan menumpahkan air kehidupan, itu kecil daripada kamu kehilangan kesegaran wajah, kehilangan muka istilahnya, daripada kamu kehilangan muka. Ini intinya yaitu tadi memberi semangat bahwa hidup ini ujian, kaya miskin ujian, senang susah ada ujian. Jangan dibuat besar, jangan dibuat masalah besar dalam kehidupan ini. Wa ma ta perkara zakar tukang nutur ima Ibnu Abbad bayane min ma'anil iqamati sangka perkara maknane jumenengake Allah fi nau'il asbabi wat tajrid ing dalem warna lorone yaiku makom asbab lan makom tajrid. Fi nau'il asbab ing dalem warna lorone macam lorone makom asbab makom tajrid iku wa tema dzakartuhu iku syai'un suci fahimmatuhu fahim tahu kang mahami sirahu ing ma dzakartu mimma sangka perkara yakulu kang dawuh sapa Imam Sekandari hu ing ma ba'da hada ing dalem sawise iki ba'da hada sawise iki rupane dawuh min alamati iqamatil haqqi laka fi syai' idamatu iyyaka fihi ma'a khusulin nata'id. Ba'da hada dalam sawise iki dawuh. Jadi dawuh ini tadi iradatuka at-tajrid ma'a iqamati lahi iyyaka fil asbab misal wa iradatuka asbab ma'a iqamati lahi iyyaka fil tajrid in khatan. Itu dawuh ini sebetulnya kalau tidak salah di kitab Minanul Al-Minan ya, kitab Minan karangan Imam ini Ibnu Al-Sekandari, Minanul Rahman kalau tidak salah itu Minanul kitab Al-Minan. Itu dawuh itu setelah dawuh ini min alamati iqamatil haqqi dawuh Imam Ibnu Al-Sekandari min alamati iqamatil iku sing saking tandane oleh jumenengken Allah kang hak laka maring sira fi syai'in dalam suci tandanya iku idamatuhu oleh ngelanggengake Allah iya kayak iya sira fi ing dalam syai'. Jadi tanda kalau panjenengan ternyata dikehendaki oleh Allah di makom asbab, ternyata asbab yang ada miliki panjenengan itu berkembang enak dalam kehidupan, rezekinya lancar-lancar bahkan bertambah. Itu tanda iqamatul haq laka fi syai' yakni maqam asbab ma'a khusulin nata'id serta ini hasil buah wallahu alam. Jadi selama kita kok ya damai-damai saja dengan istri, dengan anak, istri butuh nafkah, anak juga butuh nafkah, bahkan butuh kumpul-kumpul, bahkan mungkin butuh jalan-jalan, itu kan makom asbab itu semua. Kok lancar itu semua? Artinya Allah menghendaki panjenengan masih di makom asbab, ya, di makom asbab. Jadi rezeki mas. Makanya ada hadis idza ruzika fi syai' falyalzamhu. Manakala seseorang idza ruzikal abdu fi syai' falyalzamhu. Manakala seorang hamba diberi rezeki di sesuatu, ya rezeki itu bukan harus uang ya, mayuntafa'u bih, kerjaannya lancar ya, usahanya lancar, dengan istri juga lancar ya, itu rezeki falzam, maka tetapilah, tetap pertahankan itu, tetapi itu jangan kamu sudah diberi rezeki enak lancar ditinggal cari rezeki yang lain. Ini namanya
cari kerjaan, bukan cari kerja, cari kerjaan. Sudah ada kerjaan, ditinggal cari kerjaan lain. Jadi perbuatannya cuma cari kerjaan terus, tidak pernah hasil dari kerjanya itu, cuma cari terus. Kamu kemana? Cari kerjaan. Oh ya sudah, lihat tidak akan pernah hasil dia itu, cari pekerjaan terus. Wa qad dzakara fit tanwir, masih ada waktu ya. Wa qad dzakara menyebut sapa Imam Ibnu Sakandari fit tanwir dari kitab Tanwir, karangan yang lain dari Imam Ibnu Sakandari. Wa qad menutur sapa Imam Ibnu Sakandari fit tanwir hadil masal ke masal binas ya kelan nasi hadil masal. Di kitab Tanwir juga masalah ini disebut oleh beliau. Hakian hale wong kang nyeritaaken an hadal kitab saking ikilah kitab Al-Hikam. Jadi Tanwir juga menerangkan apa yang ada di kitab Hikam ini. Wa qala lan dawu sapa Imam Sakandari bi atharihi kelawan ana mburine hadal kitab, di belakangnya setelah nas ini binasya. Wa qala dawu Imam bi athari kelan ngiring-ngiringi binasya dawu wafham muga-muga mahamo sira rahimamuga melasika ing sira Allah anna min sya'nil aduwi. Ini penting, ini contoh ini biar lengkap bekal kita hari ini. Anna min sya'nil aduwi setune iku setengah saking pertingkai mungsuh, yakni setan. Perbuatan setan, perilaku setan ini harus kita pahami. Apa? Ayat yang nekani sapa aduwi ka ing sira fima ing dalam makom antakang tesira keventilma. Kalian kalau di makom asbab ini tetap setan datang. Kalian di makom tajrid tetap setan datang juga. Mimma sangka makom aku makang jumenengaken ka ing sira sapa Allah. Makom tajrid didatangi setan, makom asbab juga didatangi setan. Tidak ada kita yang tidak pernah didatangi setan, pasti semua. Akhirnya fayahkiru nuli ngino ngrendahna sapa aduwi hi ing ma aqamakallah. Indaka kang ana sani sira. Yang makom asbab apa? Ket biyen makom sabab terus. Gak entek-entek kerja terus makom sabab terus. Padahal makom sababnya ini sudah menjadi ketenangan hidup. Tapi setan mulai setan meracuni ya ke kelancaran yang ada ini tadi. Ya tatallabu kang jaluk, ya tatallabu kang nuntut kang jaluk sapa aduwi ghairu ma ing liyane makom aku makang wis jumenengaken ka ing sapa Allah fi indal ma. Disuruh pindah dia. Wis tinggal makom sabab, kapan dadi wali ini nek ngono. Kadang digitukan orang yang ini. Padahal dia sudah lancar. Sumbangan lancar. Banyak orang sudah menanti ya kebaikan orang ini, sudah terkenal baik. Setan datang. Kamu loh kok tetap seperti ini dulu. Kapan makomnya naik? Tinggalkan ini. Padahal sosialnya luar biasa, manfaatnya luar biasa pada orang lain. Fayushawisu nuli ngridu, fayushawisu nuli naswis ganggu, fayushawisu nuli ganggu sapa aduwi yakni setan alaikum sira qalbaka ing ati ira. Fayushawisu nuli dan terganggu alaikum sira apa qalbuka ati ira. Akhirnya karena terus diracuni akhirnya masuk dalam hati. Wayukadiru atau seperti makna awal fayushawisu nuli ngridu sapa utawa ganggu sapa aduwi alika ngese qalbaka ing ati ira wa yukadiru lan budhekaken apa aduwi kok waktake ing waktu ira, waktu dihabiskan begini saja. Wadalika utai mengkono wadalika te mengkono anna min sya'nil aduwi ila akhirih annahu anasene aduwi iku yakti nekani sapa lil mutasabbibin maring pira-pira kang padha makom sabab
lil mutasabbib maring pira-pira kang padha gawe sabab to makom sabab fayakul ngucap sapa aduwi lahu maring mutasabbibin orang-orang makom sabab didatangi lau taraktumul asbab lau taraktum lamun padha tinggal sira kabeh al asbab meremusam tinggalkan ini kamu sudah berapa puluh tahun kerja ini sudah cukup untuk hidupmu ini ayo kamu naik makammu harus naik wa tajarratum lan makom tajrid sira kabeh ngelepas sabab mau la asraqat yakti bakal nyorot nerangi lakum apa anwar nur. Kalau kamu mau meninggalkan makommu makom sabab pekerjaanmu kamu tinggal semua kamu tinggal kamu akan dapat nur hatimu akan mencorong nanti di makom tajrid begitu indah wala sofat yang bakal bersih mingkum sira kabeh apal qulub pira ati wal asrar pira lakoni ati hatimu akan bersih ndak eling-eling duwe ndak eling-eling ini ndak hatimu hanya pada Allah terus wa yaqulu wa kadzalika sunfan wa yakun hadzal abad laisa maqsudan bitajrid tapi disuruh ke makom tajrid itulah setan akhirnya fayat terukama kosababe ninggal sapa abad hadal abad haing asbab karena tertipu dengan rayuan setan fayatazalzalun goncang apa imanuhu imane hadal abad wa idhabulan ilang apa iqonu keyakinane hadal abad akhirnya kemantapan tadi dia min al khair banyak manfaat pada orang mulai goncang dia setan keyakinannya pun menipis tererosi imannya goncang akhir wa yatawajjau ila talab minal khalqi barang begitu dia naik ke makom tajrid bukan makomnya apa akhirnya gawi-gawi tasannu wa yatawajjulan ngadep sabadal abad yang nuruti setan tadi ila talab maring nyupre minal khalqi sang makhluk wa ilal ihtimam lan maring merhatiaken bi amri rezeki kelawan urusan rezeki akhirnya bisik-bisik mbok aku iki
tiap bulan kirim ini si A bagian ini, si B bagian ini, akhirnya semua orang diberi jatah untuk menghidupi dia. Karena dia tidak bisa hidup dengan tajrid. Wong makomnya asbab. Karena nuruti setan makom tajrid, akhirnya tidak makan sehari sudah nelongso, tidak makan sehari maido. Nah, untuk mempertahankan itu gawe-gawe tasono. Orang direkayasa biar ini wali, ini anu, ini keramat ini. Nah, ini kalau kamu tidak ngirim kualat kamu. Kalau tidak anu rezekimu akan ini. Kalau tidak kamu tiap bulan begitu akhirnya. Akhirnya apa? Fayurmanuli dan buang sobat abdu fi bakhril qati'ah dan lautan dan putus usul ilallah. Akhirnya dia terputus usul. Mestinya kalau di makom asbab tadi dia pertahankan, bisa dia usul ilallah. Tapi setan tidak akan ridho dengan keberadaan itu, ganggulah, suruh ninggalkan padahal belum makamnya. Wadzalikal kay mengkene yakulam lau taraktum ila akhiri atau annau yatil mutasabbib ya lau taraktum ila akhiri kadzalik qasadan nejo sapal adu setan min suka abad begitu memang li annau innama yatika lihat sekali kelakuan iku innama yati yang bisa nekani sapa adu ka ing sira fi suratin nasikhin dalam rupane wong kang awe nasihat. Dia itu datang BCI, dia mengaku-ngaku karena memberi nasihat padahal setan. Mana setan memberi nasihat? Ini loh. Kama ata kaya nekani sapa adu to setan abawaika iblis, abawaika ing bapak loro ira, yakni Adam dan Hawa, fima ing dalam Al-Quran akhbar kang ngabarakan sapa Allah Ta'ala anhu sangka ma biqaulikan dawi Allah wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasikhin. Surat Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Wa qala ngucap sapa iblis marang Nabi Adam dan Ibu Hawa, mana hakuma, mana orang nyegah, orang larang kuma ing sira karo Adam lan Hawa sapa rabbukuma pangeran sira karo an hadis syajarat sang kilawit buah khuldi itu illa antakuda angin to ono sira karo nek sampak mendekati dan makan oniku malaikat ini dadi malaikat loro au takuna uta ono sira karo oniku minal khalidin saking golongane wong kang padha langgeng uripe. Wakosamalan nyumpai sampai sumpah juga iblis ini. Wakosam nyumpai sapa iblis huma ing karone Adam lan Hawa. Ini apa sumpahnya? Ini singsun laku maring sira iku laminan nasihin yakti saking golongane wong kang padha paring nasihat. Seperti itu. Nabi Adam, Ibu Hawa masih didatangi juga. Apa? Ya ini ayat ini menerangkan bahwa Allah melarang kalian berdua mendekati buah khuldi ini sebetulnya hanya karena tidak menginginkan kalian ini menjadi malaikat atau kalian ini orang yang hidup selamanya. Makanya dilarang. Kalau kamu makan, kamu akan bisa jadi malaikat atau jadi orang yang langgeng hidupnya. Sumpah-sumpah dia. Sungguh saya ini minan nasihin, sungguh saya ini minan nasihin. Itu apa cerita di mana Allah membuat ini sebuah role perjalanan dengan model seperti ini, padahal sebetulnya ya memang kehendak Allah memang menciptakan Nabi Adam untuk menjadi presiden di bumi, tapi catatannya dengan setelah makan buah khuldi ini. Nah, Allah melarang itu sebagai sebuah isyarat sesuatu bentuk pelanggaran yang ada larangan sebelumnya, maka akan ada sanksinya. Walaupun untuk Nabi Adam dan Ibu Hawa sebetulnya bukan melanggar larangan,
Hanya ini untuk contoh seperti itu nantinya yang berlaku sunnatullah di dalam kehidupan di dunia. Kama takon kaya wis lewat, kama taqaddama kaya barang takon wis lewat apa bain keterangan mah. Itulah setan, maka hati-hati. Ya, makan buah khuldi saja bisa dianggap, padahal itu dilarang kan, secara dohirnya dilarang, tapi malah disuruh makan. Wa kadzalika ya'ti, wa kadzalika mengkono ini ya'ti abawaik kama ata abawaik, ya'ti nekani sapa aduun al-adu al-mutajarridin ing wong kang padha makom tajrid. Kalau tadi makom asbab didatangi lalu dirayu dan akhirnya terkena lalu hancur dia. Wa ikulun ngucap sapa adu lahu maring mutajarridin ilamata tatrukunal asbab. Ilamata sampai kapan? Ilamata maring kapan? Tatrukuna padha tinggal sira kabeh al asbab sabab. Kamu selama ini kan ibadah saja. Tidak membuat atau melakukan sabab-sabab. Ini sampai kapan? Sampai tuwek. Terus begini terus. Ya, bukankah asbab ini banyak yang sukses? Bukan orang asbab ini bisa bangun madrasah, bisa bangun pondok, bisa membangun masjid, bisa memberi santunan fuqara masakin. Kalau asbab, kamu sampai kapan sebenarnya terus? Tidak bisa berbuat apa-apa loh gitu. Alam ta'lamu ana ta'ara padha weruh sira kabeh anna tarkal asbab sene tinggal pira sabab iku tatlau nyunguk-nyunguk, maksudnya ya cungak-cunguk, tatlau cungak-cunguk mau sertane tarkul asbab apal kubrati. Orang yang tidak mau melakukan sabab, tidak kerja, tidak punya ini, tidak punya itu, hati ini ya cungak-cunguk. Kapan saya pingin dapat seperti itu? Ilama maring perkara fi aidinas kang ono ing dalem pira tangan manusia. Kamu kan kalau begini terus kapan bisa kamu miliki apa yang seperti miliki tetanggamu, orang lain dan sebagainya. Hati ini terus, hati kan terus bolak-balik. Akhirnya apa? Wa yaftah babat tama, wa yaftah lan buka apa ini tarkul asbab babal tama ing babe tamak. Katanya setan begitu, kalau kamu terus begini mutajarridin maka tajrid, kamu akhirnya kena penyakit tamak kamu, arep-arep ya, tidak kerja kalau tapi ingin dapat ini bisa ini, arep-arep. Wala yumkinulan ora mungkin, ora bisa, ora mungkin kem apal isfal nulung bantu orang lain wal itsalan dhisikna wong liya, karena kamu sendiri butuh. Kapan kamu bisa bantu orang lain kalau terus begini? Walal qiyam lan ora jumenengi bil hukuk wal hak. Kamu hakmu sebagai manusia, hakmu sebagai menjadi kepala rumah tangga, hakmu sebagai suami, hakmu sebagai pemimpin. Kalau kamu begini kapan? Tidak bisa kamu. Itu diantaranya ujuk-ujuknya iblis, ya, rayuan iblis. Wal iyadul, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari siasat dan rayuan halusnya setan dan iblis. Kita diberi kecerdasan sehingga bisa membedakan ini perintah Allah, ini warid ya dari Allah, dan ini bisikan nafsu dan setan. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah pada kita semuanya. Allahumma amin. Bi barakati kita ngaji kitab hikam dan ulama-ulama al-arifin. Allahumma amin. Ada yang bertanya? Wonten? Cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
على لظى أشرافنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب نسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الأعظم بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اشتد أزمة تنفرجي قد آذن نك بالبلج وظلام الليل له سرج لا يغشاه أبو السرج نحن بالله والحبيب المقرب بهما عز نسر لا بجاه ومنسب كل من رمى ذلنا من قريب سيفنا في قولنا حسبنا الله والنبي. وعليكم ورحمة الله وبركاته.